Halo kawan-kawan, semangat pagi, semangat beraktivitas. Pada video kali ini kita akan lanjut ke FR TKP CPNS bagian ketiga sesuai dengan prediksi soal TKP CPNS tahun 2021. Nah kawan-kawan, mari kita lihat lanjutan soalnya. Soal yang ke-11. Anda adalah seorang kepala RW di lingkungan perumahan Anda. Di lingkungan Anda tinggal, banyak sekali warga berkebangsaan asing dan ekspatriat yang sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan tidak pernah ikut pertemuan RW atau mengikuti komunitas. Hal apa yang akan Anda lakukan sebagai kepala RW? Yang A. Membuat imbauan dan pengumuman tertulis kepada seluruh warga agar ikut berpartisipasi di kegiatan masyarakat. B. Mendatangi warga ekspatriat dan menyarankan untuk bisa ikut berpartisipasi di kegiatan masyarakat. C. Menghubungi warga ekspatriat satu-satu melalui telepon atau aplikasi percakapan singkat yang berisi kewajiban bagi setiap warga untuk ikut pertemuan RW dan bergabung pada komunitas. D. Memaklumi karena perbedaan budaya sehingga mereka tidak harus menyesuaikan dengan budaya timur. Atau E. Menegur warga ekspatriat dan menyuruh untuk ikut berpartisipasi pada pertemuan berikutnya karena warga merasa keberatan dengan ketidakhadiran mereka. Nah, kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini yaitu adalah B. Mendatangi warga ekspatriat dan menyarankan untuk bisa ikut berpartisipasi di kegiatan masyarakat. Nah, jawaban ini karena dari konteks soal, pertanyaannya adalah warga asing tersebut yang ada di lingkungan perumahan tidak pernah mengikuti pertemuan RW. Nah, maka kita fokuskan ke warga asing tadi dan etikanya. Dengan mendatangi langsung warga asing tadi akan lebih sopan dan di situ warga asingnya juga tidak terlalu sibuk dengan aktivitas lain yang juga lebih memungkinkan untuk dikunjungi. Nah, soal ini kawan-kawan menggambarkan kita sebagai seorang yang mudah menjalin silaturahmi dengan orang lain. Nah, untuk jawaban A ini adalah bernilai 3, membuat imbauan dan pengumuman tertulis kepada seluruh warga agar ikut berpartisipasi ke kegiatan masyarakat. Nah, untuk jawaban C itu lebih bernilai 4, menghubungi warga ekspatriat satu-satu melalui telepon atau aplikasi percakapan singkat yang berisi kewajiban bagi setiap warga untuk ikut pertemuan RW dan bergabung pada komunitas. Nah, untuk jawaban D dan E bernilai 2 dan 1. Nah, jadi kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah B, mendatangi warga ekspatriat tadi secara satu-satu. Lanjut ke soal nomor 12. Untuk memenuhi target kantor, setiap pegawai harus mengikuti pelatihan minimal sekali dalam 1 tahun. Atasan Anda meminta Anda untuk mengikuti pelatihan yang tengah dibutuhkan oleh kantor, namun tidak sesuai dengan bidang yang Anda kerjakan dan biaya pelatihan tersebut sangat mahal. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada akhir tahun, hanya sebagian dari biaya pelatihan tersebut yang dibayarkan oleh kantor, sehingga sikap Anda atas pelatihan ini adalah. Nah, kawan-kawan, di sini ada pilihan bahwa kita bisa meminta atasan mempertimbangkan kembali karena biayanya mahal. Nah, pilihannya yaitu A. Mencoba meminta atasan untuk mempertimbangkan pelatihan lain dengan biaya yang lebih murah. B. Mencoba berbicara dengan atasan untuk mencari pelatihan lain pada bidang yang sama, namun dengan biaya yang lebih terjangkau, sehingga seluruhnya bisa diganti oleh kantor. C. Meminta atasan untuk mempertimbangkan pegawai lain untuk mengikuti pelatihan tersebut yang sesuai dengan bidangnya. D. Menerima dengan senang hati karena suatu saat pelatihan tersebut pasti bermanfaat bagi organisasi. Atau E. Menerima dan mengikuti pelatihan tersebut, tetapi meminta atasan agar semua biaya bisa digantikan oleh kantor. Nah, kawan-kawan, di sini kita dihadapkan bahwa kita harus mengikuti satu pelatihan di luar bidang kita. Nah, di sini
pelatihan tersebut memiliki biaya yang sangat mahal. Dan untuk pelatihan tersebut, biayanya dibayarkan oleh kantor sebagian saja. Nah, di sini kuncinya adalah biaya pelatihan dan pembayaran yang dibayarkan adalah sebagian. Nah, kawan-kawan, walaupun kita mengikuti pelatihan tapi bukan bidang kantor kita tadi, karena belajar di luar bidang tersebut hitungannya adalah menambah ilmu dan wawasan. Dan di sini walaupun kantor cuma membiayai sebagian jika tetap menggunakan pelatihan yang mahal tadi. Nah, kawan-kawan, sehingga untuk jawaban yang tepat di sini yaitu adalah B. Kenapa? Dengan mencoba berbicara dengan atasan untuk mencari pelatihan lain pada bidang yang sama namun dengan biaya yang lebih terjangkau, sehingga seluruhnya bisa diganti oleh kantor. Nah, di sini kawan-kawan, jawabannya yaitu adalah ada pelatihan dengan bidang lain yang sama dengan pelatihan yang mahal tadi. Jadi paling tidak kita dapat mengambil ilmu dari pelatihannya, walaupun biayanya sangat mudah yang terjangkau yang dapat dibiayai oleh seluruh perusahaan. Jadi walaupun biayanya murah, kita bisa mengambil beberapa ilmu di dalamnya. Nah, kawan-kawan, untuk jawaban lain seperti A, mencoba meminta atasan untuk mempertimbangkan pelatihan yang lain dengan biaya yang lebih murah. Nah, jawaban A ini bernilai 1. Untuk jawaban C, meminta atasan untuk mempertimbangkan pegawai lain untuk mengikuti pelatihan tersebut yang sesuai dengan bidangnya. Nah, jawaban ini adalah bernilai 2. Untuk jawaban D, menerima dengan senang hati karena suatu saat pelatihan tersebut pasti bermanfaat bagi organisasi. Jawaban D juga termasuk bernilai 4. Nah, untuk jawaban E, menerima dan mengikuti pelatihan tersebut tetapi meminta atasan agar semua biaya bisa digantikan oleh kantor. Nah, jawaban nilai E ini adalah 3. Nah, kenapa 3? Tadi dijelaskan bahwa kantor hanya membiayai setengah dari biaya pelatihan. Jadi dengan memilih pelatihan sangat mahal tadi, kemampuan kantor untuk membiayai pelatihan tersebut tidak bisa penuh, hanya bisa digantikan dengan setengahnya saja. Jadi untuk jawaban E ini tidak mungkin akan dibayarkan semuanya. Jadi kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah B. Lanjut ke soal nomor 13. Setiap pagi, teman kerja selalu mengajak sarapan pagi terlebih dahulu setelah absen masuk. Memang biasanya tiap pagi masih belum ada pekerjaan, maka sikap saya adalah A. Ikut ajakan sarapan. B. Meminta teman untuk makan saat jam makan siang, karena jika sudah absen maka seharusnya sudah mulai aktif bekerja. C. Menasihati teman agar sarapan terlebih dahulu di rumah sebelum masuk ke kantor, sehingga ketika sudah absen maka seharusnya sudah mulai aktif bekerja. D. Meminta teman agar menelpon OB untuk membawakan makanan ke kantor saja, atau E. Menyarankan untuk membawa cemilan dari rumah untuk menahan lapar. Nah, kawan-kawan, di sini jawaban paling tepat bisa kita lihat sendiri adalah C. Kenapa? Alasannya yaitu karena sebagai pegawai atau karyawan harus berdedikasi kita terhadap pekerjaannya. Walaupun biasanya tiap pagi masih belum ada pekerjaan, tapi masih ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, misalnya membuat rencana kerja harian dan mingguan dan memeriksa pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang belum tuntas. Dan juga ini merupakan salah satu bentuk kedisiplinan diri sendiri. Nah, kawan-kawan, maka dari itu kita harus menasihati kawan kita tersebut agar lebih disiplin lagi dalam bekerja, dikarenakan kita sebagai abdi negara yang wajib hukumnya menaati segala macam aturan yang berlaku dimanapun kita bekerja. Jadi kawan-kawan, jawaban yang tepat adalah C.
Untuk jawaban bernilai 4 adalah D, jawaban bernilai 3 adalah B, dan E dan A bernilai jawaban 2 dan 1. Nah kawan-kawan, lanjut ke soal nomor 14. Kecelakaan pesawat Lion Air Boeing 737 MAX 8 nomor penerbangan JT610 menjadi kecelakaan terparah kedua sepanjang penerbangan Indonesia. Dalam hal jumlah korban, dan ternyata Anda menjadi satu-satunya korban yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat itu dengan luka trauma dan fisik yang cukup parah. Setelah beberapa bulan, Anda berhasil sembuh secara fisik, namun masih meninggalkan bekas trauma psikis yang mendalam. Lalu, Anda sebagai ASN diberikan sebuah tugas penting keluar daerah, yang dimana hanya bisa dilalui dengan pesawat. Nah, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sepenuh hati. B. Menyelesaikan tugas dan tetap berpegang teguh pada seorang ASN. C. Tidak akan menolak karena merupakan amanah yang diberikan atasan. D. Menerima tugas dengan penuh semangat dan siap dengan segala risiko yang akan dihadapi. Atau E. Tetap menuruti perintah atasan sembari mempersiapkan segala hal yang perlu saat dinas nanti. Nah kawan-kawan, dari kelima jawaban ini hampir sama dan hampir mendekati bahwa sebagai seorang ASN kita harus bekerja dengan sepenuh hati walaupun memiliki tantangan dan pekerjaan yang sangat berat. Jadi kawan-kawan, jawaban kelima ini memiliki kemiripannya masing-masing. Jadi kita harus memilih jawaban yang paling tepat di sini. Nah kawan-kawan, pilihan yang tepat di sini adalah B. Kenapa? Karena konteksnya di sini yaitu kita sebagai seorang ASN. Nah, jika kita menyelesaikan tugas dengan berpegang teguh menjadi seorang ASN, itu sudah jelas mencakup ke pilihan jawaban yang A. Nah, ini dia jawaban A. Kalau kita sebagai seorang ASN harus menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Artinya seorang ASN sudah pasti menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan sepenuh hati. Tapi apabila memilih jawabannya A, belum tentu mencakup pada keteguhan seorang ASN. Tapi kawan-kawan, apabila memilih jawaban A, kita belum tentu mencakup kepada keteguhan seorang ASN. Walaupun kita menderita trauma psikis, masih bisa kita perbaiki dengan cara berobat ke tempat ahlinya secara bertahap. Nantinya akan sembuh juga. Nah kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah B. Menyelesaikan tugas dan tetap berpegang teguh menjadi seorang ASN. Nah kawan-kawan, lanjut ke soal nomor 15. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? Yang A. Membuat sebuah kelompok yang solidar, orang-orang yang sepaham dengan saya karena kekompakan itu penting. B. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. C. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar memperoleh berbagai macam saran dan masukan. Atau D. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan tim. E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Nah kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Nah kawan-kawan, untuk pilihan A dan B lebih seperti seorang yang idealis, karena di sini kuncinya yaitu orang-orang yang sepemahaman dengan saya saja, itu termasuk orang yang idealis. Dan untuk B, memilih orang-orang di latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. Sama saja itu, kalau memilih dari berbagai latar belakang saja, itu akan seperti seseorang yang terlalu idealis.
karena kuncinya di sini adalah dengan memilih orang-orang tadi. Untuk jawaban C juga bagus kawan-kawan, tetapi berbagai macam saran dan masukan pun bisa didapat dari tim yang tidak harus berlatar belakang berbeda. Jadi jawaban C ini hampir sama dengan jawaban B. Untuk jawaban D, nah kawan-kawan, untuk jawaban D membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. Nah ini lebih tepatnya siapa yang mau saja, tapi tidak membedakan latar belakangnya. Ini hampir sama dengan E, bedanya di sini adalah latar belakang tadi. Jadi kalau untuk jawaban D, walaupun membuka kesempatan, tapi nanti akhirnya kita memilih siapa-siapa saja yang sama dengan pemahaman kita dan dari latar belakang yang sama dengan kita. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E. Nah, jawaban E ini terbuka untuk bekerja secara tim tanpa membedakan latar belakang. Bisa berpotensi juga mendapatkan berbagai macam saran dan masukan tadi. Dengan memilih anggota tim dari latar belakang siapapun yang mau saja dan mampu saja. Karena kita harus membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang tadi. Nah kawan-kawan, jawaban yang tepat di sini adalah E. Nah kawan-kawan, itulah beberapa contoh FR, TKP, CPNS tahun lalu dan besar kemungkinan akan muncul juga pada CPNS tahun ini. Semoga kawan-kawan mendapatkan gambaran mengenai soal-soal TKP CPNS tahun ini dan semoga kawan-kawan memiliki referensi-referensi yang lebih dari beberapa soal tadi. Nah kawan-kawan, sekian dulu video dari saya ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini. Salam dari saya, semangat berjuang.